Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang semangat dalam beribadah, maka ia adalah orang yang berusaha untuk menggapai kemuliaan. Betapa tidak, ada sebagian orang yang tergerak untuk istiqamah salat 5 waktu di masjid di saat banyak orang seakan-akan telinganya tersumpal ketika mendengarkan panggilan azan dari muadzin. Ada juga orang-orang yang dengan mudahnya mengeluarkan banyak hartanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada sebagian orang yang begitu menggenggam erat hartanya, jangan sampai ada serupiah pun yang keluar dari genggaman tangannya. Sebagian yang lain ada yang menghabiskan waktunya untuk membaca, menghafalkan, mentadabburi Al-Quran. Di saat sebagian orang menghabiskan waktunya berjam-jam untuk menonton hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk berselancar di dunia mayanya. Nah, inilah hamba-hamba Allah yang istimewa, yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa semangat untuk beribadah, banyak beramal saleh di saat kebanyakan orang malas, bahkan meninggalkan amal saleh tersebut. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hal yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang giat beramal saleh. Karena satu hal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dengan hal tersebut, ia akan menentukan apakah amal salehnya diterima oleh Allah atau tidak. Karena satu hal tersebut akan menentukan apakah amal solehnya bermanfaat untuk dirinya atau tidak. Dan satu hal tersebut adalah keikhlasan di dalam niat tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhlas adalah ruhnya ibadah. Ikhlas bagaikan nyawa pada tubuh seseorang. Artinya, jika suatu amalan atau ibadah kosong dari keikhlasan, maka ibarat jasad yang kosong atau tanpa ruh, alias bangkai. Maka pantaskah kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan persembahan amal yang tanpa keikhlasan, yang diibaratkan seorang yang kemudian memberikan bangkai kepada Allah Rabbul Alamin? Tentu tidaklah pantas. Oleh karenanya, seorang yang kemudian beribadah hendaknya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Karena ikhlas adalah memurnikan ibadah yang ia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dalam keadaan ikhlas, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah di dalam agama yang lurus ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang tatkala ia beramal, ia harus menyertakan keikhlasan sebelum dia beramal, ketika dia beramal, maupun setelah ia beramal. Sebelum dia beramal, dia tata dulu niatnya. Sudahkah betul-betul murni ikhlas tatkala dia hendak beramal ini hanya kepada Allah, ataukah ada tendensi-tendensi duniawi yang lain? Jika belum lurus niatnya, luruskan niat itu. Demikian pula tatkala ia berada di pertengahan amal, Mungkin ketika dia memulai amalnya, dia mulai dengan ikhlas.
Namun di tengah-tengah dia beramal, ada setan yang mengganggu keikhlasan niatnya, yang ingin agar niat yang ikhlas pada hamba tersebut menjadi melenceng. Dimasukkan ke dalam hati hamba tersebut penyakit riya, penyakit sum'ah, ingin mendapatkan pujian orang lain atas amal perbuatannya. Maka luruskan kembali niat tersebut di tengah-tengah beramal. Jaga keikhlasan niat tersebut selama ia beramal. Termasuk setelah selesai beramal, maka kita tetap harus menjaga keikhlasan niat kita. Karena ketika kita selesai beramal, ternyata rusak keikhlasan amal, keikhlasan niat kita dalam beramal tersebut, bisa jadi ini akan menjadi sebab pahala-pahala dari amalan kita akan rontok di sisi Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat kelak. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, penting rasanya bagi kita untuk sama-sama mengingatkan, mari kita jaga keikhlasan niat kita di dalam kita beramal. Dan amalan keikhlasan adalah amalan hati yang tersembunyi. Amalan yang tersembunyi di setiap hati orang yang ingin beramal. Tidak terlihat oleh orang lain. Akan tetapi meski keikhlasan niat itu adalah amalan yang tersembunyi, tapi kata para ulama, ia bisa terlihat dengan tanda-tanda. Di antara tanda keikhlasan niat pada hati seorang hamba tatkala ia beramal, yaitu amalannya akan tetap sama. Dia akan tetap beramal. Baik tatkala ia sedang dalam keadaan sendirian atau sedang berada di khalayak ramai di hadapan manusia. Ketika ia berada di hadapan manusia, dia beramal. Ketika dia sendirian pun amalannya tetap sama. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Karena orang yang ikhlas niatnya tatkala beramal, yang terpenting baginya adalah Allah Subhanahu wa taala yang melihat amalannya. Dia tidak memperdulikan penglihatan manusia tatkala ia beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira." Jika mereka berbuat baik, jika mereka atau kalian bertakwa, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui pada setiap yang kalian kerjakan. Yang kedua, di antara tanda-tanda keikhlasan niat pada seorang hamba tatkala ia beramal, yakni tatkala ia dipuji atau dicela, maka semuanya sama bagi dirinya. Ia tetap beramal dengan amalan yang sama. Dipuji dia tetap beramal, dicela dia pun tetap beramal. Ini menandakan hamba tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang salah satu ciri khas penduduk surga atau calon penduduk surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira." Mereka adalah orang-orang yang memberi makan dengan makanan yang mereka senangi, dengan makanan favorit mereka kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada para tawanan. Lihat apa yang Allah sebutkan pada kelanjutan ayat tersebut. Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sesungguhnya kami berbagi makanan kepada kalian tersebut, kami bersedekah tersebut dengan tujuan semata-mata mengharapkan ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dari mereka dan kami juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.